Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pembelajaran kelas 5 semester 1 pertemuan pertama ini, Bapak akan membahas mengenai gerak lokomotor dan non lokomotor, kaitannya dengan kombinasinya. Seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu di kelas 4 pernah kita pelajari mengenai apa itu gerak lokomotor dan apa itu gerak non-lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Contohnya, seseorang ketika melakukan pergerakan maka ada sebuah proses perpindahan. Contohnya yaitu berjalan, berlari, meloncat. Kemudian contoh gerak dari non-lokomotor adalah gerak yang mana pergerakannya tersebut tidak ada perubahan tempat. Artinya gerak yang dilakukan adalah gerakan yang dilakukan di tempat. Contohnya adalah mengayunkan tangan, kemudian menggelengkan kepala, mengangkat kaki dan berjongkok, atau banyak juga contohnya yang lain. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan kepada kelas 5 mengenai kombinasi dua gerak tersebut, yaitu gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Tentunya dalam sebuah permainan, dan untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas kombinasi gerak lokomotor dan lokomotor dalam permainan bola besar. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, untuk kombinasi gerak non-lokomotor dan lokomotor, kita akan membahas tentang kombinasi pada permainan bola besar, khususnya sepak bola. Kalau kita mengamati dari permainan sepak bola, dapat kita amati beberapa gerak yang termasuk kepada gerak lokomotor maupun gerak non-lokomotor. Misalnya ketika seorang sedang menunggu bola, nah itu termasuk gerak non-lokomotor. Atau seseorang pemain ketika berjongkok, atau seorang pemain ketika dia mengangkatkan tangannya untuk meminta operan dari kawannya, nah itu termasuk gerak non lokomotor. Nah, untuk gerak lokomotor pada permainan sepak bola bisa dicontohkan, yaitu ketika seorang pemain mengejar bola, kemudian seorang pemain meloncat, atau seorang pemain sedang melakukan sliding, nah itu termasuk gerak lokomotor. Nah, pada perbahasan pada hari ini Bapak ingin menampilkan contoh-contoh gerakan kombinasi antara dua gerak tersebut, yaitu gerak lokomotor dan non lokomotor. Contohnya adalah seperti video di belakang layar Bapak ini. En hier de eerste kans voor Ajax. Voorzet van Beck. Hier opnieuw een mooie combinatie. En weer Duarte wordt dan neergehaald door Vujovic. En de scheidsrechter houdt het bij een gele kaart. Vriendschappelijk. Ini adalah gerakan kombinasi berdiri dan berlari. En dan Duarte zelf met de vrije trap. En dat scheelt niet zo gek veel. ...17 meter, rakelings. Cavella steps up, and Areola saves it, and Meunier clears. Against Donnarumma. It is Romelu Lukaku, and Belgium are back in business. Ini gerakan berdiri dan meloncat. Ini gerakan jongkok dan berjalan. Gerakan melangkah ke samping dan duduk. Dari tayangan video tadi dapat kita perhatikan adanya gerakan non lokomotor dan lokomotor yang dilakukan oleh seorang pemain. Misalnya orang yang sedang menunggu bola dan berlari mengejar bola, itu adalah termasuk kombinasi gerak non lokomotor dan lokomotor. Begitu juga ketika seorang pemain
ketika dia berlari kemudian berhenti. Nah, itu juga termasuk kombinasi gerak lokomotor dan non-lokomotor. Kemudian contoh yang lainnya, ketika kita melihat seorang pemain yang berdiri tegak kemudian dia mundur berjalan ke belakang, nah itu juga termasuk sebuah kombinasi gerak non-lokomotor dan lokomotor. Masih banyak gerakan kombinasi non-lokomotor dan gerak lokomotor yang terdapat pada permainan sepak bola yang bisa dicontohkan oleh kalian. Nah, maka Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan 3 buah contoh kombinasi gerak lokomotor dan lokomotor pada permainan sepak bola dan 3 buah contoh gerak kombinasi gerak dasar non lokomotor dan lokomotor pada permainan bola voli. Tugas ditulis pada buku PJOK, kemudian hasilnya silahkan fotokan ke Bapak via Japri. Sekian, terima kasih tugas dari Bapak. Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.